Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melina Fatuna Ina. Pada video kali ini, saya izin untuk memaparkan hasil dan pembahasan dari jurnal yang sudah saya kerjakan dengan judul Model Matematika Penilaian Opsi Saham Karyawan Menggunakan Metode Pohon Binomial. Nah, yang pertama ini ada penjelasan singkatnya, yaitu model binomial digunakan untuk menilai opsi saham karyawan atau ASK, yaitu hak karyawan untuk membeli saham perusahaan di masa depan pada harga tertentu. Model ini sesuai digunakan karena dapat menangkap pergerakan harga saham secara diskret dan fleksibel, serta mengakomodasi fitur khusus OSK seperti vesting periode dan exit rate. Nah, vesting periode sendiri adalah masa sebelum karyawan itu boleh menggunakan hak opsinya, sedangkan exit rate itu adalah probabilitas atau tingkat karyawan yang keluar sebelum masa vesting periode itu selesai. Ya, selanjutnya, dalam model ini, harga saham diasumsikan bergerak naik atau turun setiap periode dengan probabilitas tertentu. Nilai opsi dihitung mundur dari akhir periode menggunakan metode backward induction atau yang biasa kita sebut perhitungan menggunakan rumus. Nah, nilai OSK juga dikalikan dengan peluang karyawan tetap bekerja hingga masa vesting selesai, yaitu dengan rumus E pangkat min W dikali delta T untuk mencerminkan resiko karyawan keluar dari perusahaan. Oke, selanjutnya di sini ada rumus. Yang pertama adalah rumus pergerakan harga saham model binomial. Bisa dilihat untuk rumusnya sebagai berikut seperti rumus model binomial biasanya. Yang kedua ada rumus probabilitas. Kemudian yang ketiga ada rumus penilaian OSK saat expiration date atau vesting periode berakhir. Yang atau biasa yang disebut itu dengan perhitungan harga opsi menggunakan payoff. Kemudian yang terakhir ada rumus penilaian OSK sebelum expiration date atau backward induction. Nah, selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan ini kita memperoleh data dari data publik periode Januari sampai April 2023 di mana harga saham awal dan volatilitasnya itu diperoleh dari Yahoo Finance dan suku bunganya itu diperoleh dari BI 7 Day Repo Rate. Oke, di sini diketahui untuk S0-nya sendiri adalah 4.162,39 dengan volatilitas atau sigmanya adalah 0,19, strike price-nya atau K-nya ini adalah 4.000, untuk W-nya atau exit rate-nya adalah 0,0594, serta suku bunga atau R-nya adalah 0,0575, T-nya atau vesting periodenya adalah 3 tahun, dan N atau banyaknya periode adalah 6. Di sini kita bisa menghitung delta T dengan rumus T per N atau vesting periode dibagi banyaknya periode menghasilkan nilai 0,5, dengan U-nya dihitung kemudian mendapatkan nilai 1,1438, D-nya adalah 0,8743, untuk P atau probabilitasnya adalah 0,5747, serta 1 min P-nya adalah 0,253. Oke, selanjutnya ada penyelesaian. Yang pertama itu ada perhitungan manual. Bisa kita lihat untuk perhitungan manualnya ini ada pada harga saham node 1 sampai node 6. Dengan perhitungan harga saham pada node 1 itu rumusnya S0 dikali U dan S0 dikali D. Dan seterusnya rumusnya bisa disesuaikan dengan harga saham pada node berapa yang akan kita hitung. Selanjutnya di sini ada nilai OSK atau opsi saham karyawan pada node 6 yang dihitung dengan vesting periode berakhir atau yang bisa disebut dengan payoff dengan ketambahan rumus E pangkat min W dikali delta T dikali maksimal ST min K atau 0. Nah, kita lihat untuk nilainya diperoleh sebagai berikut pada node 6 ini.
Selanjutnya di sini kita lihat nilai OSK atau opsi saham karyawan pada node 5 menggunakan rumus backward induction dengan rumusnya dan hasilnya seperti berikut ini. Nah, backward induction ini akan digunakan untuk menghitung nilai OSK pada node 5 sampai pada node ke-0. Bisa kita lihat untuk nilai OSK pada node 0-nya itu kita peroleh 797,5534. Selanjutnya di sini yang kedua ada perhitungan menggunakan Google Collaboratory atau Google Colab. Yang pertama itu kita input variabel dan parameternya. Di sini kita bisa menginputkan variabel yang sudah didapatkan seperti S0, sigma, W, R, T, dan N-nya, serta K-nya. Nah, di sini kita bisa menghitung parameter dasarnya menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya, tapi menggunakan codingan ini. Sehingga diperoleh outputnya itu sebagai berikut. Dengan delta T-nya adalah 0,5, U-nya adalah 1,1438, D-nya adalah 0,8743, untuk P-nya 0,5747, dan 1 min P-nya diperoleh 0,4253. Kemudian kita akan menghitung harga saham sama seperti rumus manual yang sebelumnya, dan diperoleh output seperti berikut. Output yang diperoleh ini tidak jauh dari perhitungan harga saham secara manual tadi. Selanjutnya di sini kita bisa menghitung nilai OSK atau opsi saham karyawannya. Masih sama seperti perhitungan manual tadi ya. Ini yang pertama itu kita menghitung nilai OSK-nya pada saat jatuh tempo, dan yang kedua adalah perhitungan mundur pada nilai OSK-nya itu sendiri. Dan memperoleh output seperti berikut ini. Dan outputnya juga tidak jauh berbeda dengan perhitungan manual sebelumnya. Di sini nilai OSK-nya itu atau F-nya itu kita mendapatkan 797,4969875. Oke, selanjutnya di sini kita akan menggambar pohon binomialnya. Dan di sini yang pertama adalah kita menggambar pohon binomial harga sahamnya terlebih dahulu dan memperoleh output seperti berikut. Setelahnya kita akan menggambar pohon binomial untuk nilai OSK-nya sendiri atau opsi saham karyawannya dan memperoleh output sebagai berikut. Dan di sini juga saya sudah mencantumkan link collab-nya tersendiri. Oke, yang selanjutnya atau yang ketiga itu adalah perhitungan menggunakan Excel. Sini bisa kita lihat parameter dan variabel yang sudah diinputkan. Di sini kita bisa melihat delta T, U, D, P, dan 1 min P-nya itu bisa kita hitung menggunakan rumus seperti yang sebelumnya. Dan di sini kita bisa lihat untuk perhitungan harga saham node 1 sampai node 6. Kemudian ada nilai OSK node 6 sampai node 0. Bisa kita lihat untuk nilai yang diperoleh itu tidak jauh beda dengan perhitungan manual dan Google Collaboratory seperti yang sebelumnya. Sehingga di sini nilai OSK pada node 0-nya itu diperoleh 797 atau 797,4969875. Oke, di sini kita lanjut untuk analisis pengaruh variabel pada nilai OSK. Yang pertama adalah pengaruh variabel strike price atau K terhadap nilai OSK itu sendiri. Bisa dilihat dari gambar 1 itu, penurunan yang lumayan signifikan. Ya, pada gambar 1 itu menunjukkan bahwa semakin besar nilai strike price, maka harga OSK akan semakin menurun. Pernyataan ini sesuai dengan kondisi sebenarnya karena OSK merupakan pengembangan dari opsi beli, yaitu sebuah opsi beli akan berada dalam kondisi in the money jika strike price lebih kecil daripada harga saham. Oleh karena itu, peningkatan strike price dianggap dapat menurunkan nilai OSK itu sendiri.
Yang kedua ada pengaruh variabel durasi OSK atau T terhadap nilai OSK itu sendiri. Bisa kita lihat untuk gambar 2 ini sedikit peningkatan ya. Pada gambar 2 ini menunjukkan bahwa semakin besar angka durasi OSK, maka harga OSK akan semakin meningkat. Pernyataan ini sesuai dengan kondisi sebenarnya di dunia nyata. Durasi OSK yang lebih lama mempresentasikan nilai waktu yang lebih besar sehingga dapat menghasilkan nilai OSK yang juga lebih tinggi. Selanjutnya di sini ada pengaruh variabel banyaknya periode atau N terhadap nilai OSK. Bisa dilihat pada gambar 3. Gambar 3 ini menunjukkan bahwa semakin besar angka periode OSK, maka harga OSK akan semakin meningkat. Pernyataan ini sesuai dengan kondisi sebenarnya di dunia nyata. Angka periode OSK yang lebih besar menunjukkan keakuratan yang lebih tinggi dengan memperhitungkan pergerakan harga saham yang lebih mendekati fluktuasi yang sebenarnya dengan banyaknya periode dengan waktu yang lebih mengakibatkan singkat atau peningkatan nilai pada OSK itu sendiri. Jadi semakin banyak N atau periodenya ini akan semakin mendekati nilai OSK-nya sendiri akan semakin mendekati pada kondisi di dunia yang sebenarnya. Selanjutnya di sini ada pengaruh angka exit rate atau W terhadap nilai OSK. Bisa dilihat pada gambar 4 sendiri, menunjukkan bahwa semakin besar angka exit rate, maka harga OSK akan semakin menurun. Pernyataan ini sesuai dengan kondisi sebenarnya di dunia nyata, di mana exit rate sendiri adalah probabilitas atau tingkat keluarnya karyawan sebelum masa vesting periode berakhir. Jadi kayak semakin banyaknya karyawan yang keluar, maka nilai OSK-nya itu semakin turun atau kayak semakin mereka tidak mendapatkan OSK itu sendiri. Jadi kesimpulannya yaitu solusi model matematika penilaian OSK diperoleh melalui studi kasus, di mana pada penelitian ini model matematika disimulasikan ke salah satu perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Data simulasi ini diambil pada periode Januari sampai April 2023. Dengan antara lain harga saham awalnya adalah 4.162,39, volatilitasnya adalah 0,19, exit rate-nya adalah 0,0594 dengan suku bunganya 0,0575, durasi OSK-nya adalah 3 tahun, banyaknya periode adalah 6, serta strike price-nya adalah 4.000. Dengan nilai OSK yang diperoleh menggunakan Excel itu sama dengan perhitungan menggunakan Google Collaboratory atau Google Colab, yaitu sebesar 797,4969875. Sedangkan nilai OSK yang diperoleh menggunakan perhitungan manual adalah 797,5534. Untuk perhitungannya sendiri antara Excel, Google Colab, dan manual itu tidak beda jauh. Kemudian setelah mendapatkan nilai OSK sendiri, pengaruh beberapa variabel itu dapat dianalisis dan menghasilkan kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, semakin besar angka strike price, maka nilai OSK akan semakin menurun. Yang kedua, semakin besar angka durasi OSK, maka nilai OSK akan semakin meningkat. Kemudian yang ketiga, semakin besar angka periode OSK, maka nilai OSK akan semakin meningkat. Dan yang terakhir adalah semakin besar angka exit rate, maka nilai OSK akan semakin menurun. Berikut penjabaran atau penjelasan hasil dan pembahasan dari jurnal yang sudah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.